Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desnovel Elia. Saya mahasiswa STPMD APMD Yogyakarta. Hari ini saya akan berbicara tentang negara federal. Negara federal dilihat dari asal-usulnya. Kata federal berasal dari kata Latin "foedus" yang artinya liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai negara federal. Yang mula-mula modal negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Sebagai tatanan konstitusional dan kelembagaan politik, federasi lebih disentral dibentukkan devolusi kepada pemerintahan berdasarkan perkotaan, metropolitan, atau daerah. Selain itu, desentralisasi dalam tatanan federal berbeda dari devolusi karena badan-badan pemerintahan memperoleh kekuatannya tidak dari pemerintahan nasional seperti dalam negara kesatuan, melainkan dari konstitusi yang juga menjadi sumber ketentuan yuridiks pemerintahan pusat. Dalam hal ini, keduanya yaitu pemerintahan pusat dan federal, dan satu-satu yang tercakup di dalamnya bersifat koordinat dan independen saat satu sama lain. Sifat dasar negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dengan unit federal. Ada 3 hal yang membedakan negara federal satu sama lainnya. Yang pertama, cara pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan negara bagian. Kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi di atas otoritas federal dan otoritas negara jika muncul konflik di antara keduanya. Yang ketiga, menurut cara perubahan konstitusi, jika dikehendaki adanya perubahan semacam itu. Salah satu ciri negara federal adalah bahwa ia mencoba menyelesaikan dua konsepnya sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhan dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan federal. Untuk membentuk suatu negara federal, menurut Chief Strong diperlukan 2 syarat, yaitu pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk sederat itu. Kedua, adanya keinginan pada ketentuan politik yang hendak mengadakan ikatan terbatas. Oleh karena itu, apabila kekuatan kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasi lah yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan. Hubungan antara suatu federal dengan negara bagian merupakan hubungan kenegaraan. Tidak hanya mengenai fungsi, penyelenggaraan administrasi, hubungan meliputi juga di bidang kekuasaan, kehakiman, dan pembentukan undang-undang. Pengertian federal dapat dibedakan atas 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama,
negara dengan sistem negara federal murni yang dengan tegas merumuskan negaranya dalam konstitusinya sebagai negara federal sebanyak 18 negara. Yang kedua, negara dalam bentuk federal argumen yaitu tidak memaklumkan diri sebagai federal, tetapi di dalam sistem pemerintahan otonomi begitu kuat sehingga jauh lebih dekat pada sistem federal sebanyak 17 negara. Dan yang ketiga, bentuk negara dan pemerintahan yang disebut sebagai associated state. Negaranya sudah jadi, tetapi hidupnya sendiri dianggap sulit. David Salmon memberikan ciri-ciri negara federal sebagai berikut. Pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Pemerintahan dibagi di antara pemerintahan pusat dan sejumlah pemerintahan negara bagian, kecuali ditentukan oleh konstitusi masing-masing, mempunyai kedaulatan tersendiri. Berikutnya, kekuasaan di antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan negara bagian diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintahan berpengaruh langsung terhadap warga negara. Berikut biasanya terdapat badan peradilan yang berfungsi sebagai penegak. Menurut Hans Kellens, tatanan hukum negara federal terdiri atas norma-norma pusat yang berlaku bagi seluruh teritorial dan norma-norma daerah yang hanya berlaku sebagai bagian-bagian dari teritorial ini. Bagi teritorial dan negara-negara komponennya, negara-negara federal ditandai oleh fakta bahwa negara-negara bagian memiliki suatu derajat otonomi konstitusional, yaitu bahwa organ legislatif dari masing-masing negara bagian berkomplit dalam masalah-masalah menyangkut konstitusi dari masyarakat ini. Otonomi konstitusional dari negara-negara bagian ini terikat oleh prinsip-prinsip konstitusional tertentu dari konstitusional federasi. Model negara kesatuan asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dari negara federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Tidak adanya kesepakatan para penguasa daerah, apalagi negara-negara, karena disumsikan bahwa semua wilayah uang termasuk di dalamnya bukanlah bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara membentuk negara atau wilayah-wilayah yang kemudian diberikan kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Di dalam negara federal, bukan hanya kompetensi legislatif yang dibagi di antara negara federal dan negara bagian, melainkan juga kompetensi yudikatif dan administratif. Di samping pengadilan federal, ada pengadilan negara bagian. Di samping organ administratif federasi, ada organ negara bagian. Mahkamah Agung dari negara federal tidak hanya berkomplit untuk menyelesaikan konflik-konflik tertentu dan untuk menghukum kejahatan tertentu dari orang-orang berseorangan, tetapi juga berkomplit untuk memutus konflik-konflik negara-negara bagian. Di dalam sistem yang federalistik,
unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh. Bagi negara menyangkut kewenangan eksekutif ataupun legislatif, dan juga bahkan menyangkut kekuasaan yudikatif. Terima kasih. Itu beberapa penjelasan tentang apa itu negara federal dan bagaimana bentuk negara federal itu.